John Herdman mulai menyiapkan mental Garuda lewat agenda tandang demi memburu mimpi besar Asia 2027. Pelatih asal Inggris itu ingin skuad Indonesia lebih terbiasa menghadapi tekanan keras di markas lawan. Menurut Herdman, atmosfer laga luar negeri akan membentuk karakter kuat untuk menatap turnamen besar Asia. Ia menilai timnas Indonesia wajib keluar dari zona nyaman agar kualitas permainan terus meningkat cepat. Herdman juga menyoroti jarak kualitas Indonesia dengan Jepang dan Qatar yang masih cukup terbentang lebar. Baginya, duel melawan tim elit Asia penting untuk mengasah mental bertanding dan keberanian pemain muda. Mantan pelatih Kanada itu menegaskan, semua program saat ini diarahkan menuju target Piala Dunia 2030. Ia ingin Garuda belajar mencuri hasil positif saat menghadapi lawan tangguh dengan tekanan tinggi penuh. Namun, rencana besar Herdman belum sepenuhnya berjalan mulus karena jadwal tandang masih sangat terbatas. Dalam beberapa FIFA Matchday terakhir, timnas Indonesia justru lebih sering tampil di depan publik sendiri. Bahkan, laga tandang terakhir Garuda terjadi saat menghadapi Yordania pada FIFA Matchday Juni 2019 lalu. Bulan depan, Indonesia dijadwalkan melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nama Pascal Struijk kembali mengguncang publik Indonesia jelang pengumuman skuad Piala Dunia 2026 nanti. Bek tangguh Leeds United itu masih belum menentukan pilihan tim nasional yang akan ia bela resmi. Struijk diketahui punya peluang membela Belgia, Belanda, bahkan Indonesia lewat garis keturunan keluarga. Usia 26 tahun membuat masa depan internasional sang bek kini menjadi sorotan besar pencinta sepak bola. Harapan membela Belgia perlahan memudar usai namanya dicoret dari skuad resmi racikan Rudi Garcia. Kini semua mata tertuju pada Ronald Koeman yang segera mengumumkan daftar final Timnas Belanda. Peluang Struijk sempat terbuka setelah Matthijs de Ligt dipastikan absen usai menjalani operasi serius. Namun jika kembali gagal dipanggil, kans membela timnas Indonesia bisa semakin terbuka sangat lebar. PSSI sendiri sudah lama memasukkan nama Struijk dalam radar naturalisasi untuk memperkuat lini belakang. Situasi itu membuat publik mulai berharap sang bek akhirnya memilih Garuda demi karir internasionalnya. Banyak yang menilai langkah itu mirip keputusan Kevin Dix saat memilih membela Merah Putih dahulu. Kini publik hanya menunggu keputusan besar Pascal Struijk yang bisa mengubah wajah timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi masuk grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia 2027 nanti. Grup tersebut langsung disebut sebagai grup neraka karena dihuni tim kuat langganan level elit Asia. Namun, John Herdman justru tampil santai dan percaya diri menghadapi ketatnya persaingan berat itu. Pelatih asal Inggris tersebut menilai situasi sulit ini sebagai peluang emas untuk perkembangan Garuda. PSSI pun mengapresiasi sikap tenang Herdman yang dinilai tidak panik menghadapi hasil undian berat. Arya Sinulinga menyebut optimisme pelatih menjadi energi positif penting untuk skuad Merah Putih. Meski begitu, federasi tidak memasang target muluk dan hanya memburu tiket perempat final Asia. Turnamen ini juga menjadi ujian resmi pertama Herdman sejak menangani timnas Indonesia Januari lalu. Herdman menilai duel melawan Jepang akan menguji mental serta kualitas permainan timnas Indonesia. Sementara laga menghadapi Qatar disebut membutuhkan performa terbaik dari seluruh pemain Garuda nanti. Mantan pelatih Kanada itu menegaskan semua pertandingan Asia harus dijadikan sarana untuk berkembang. Target besarnya jelas membawa Indonesia semakin dekat menuju impian tampil di Piala Dunia 2030.